Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih semua peserta klinik bisnis online? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita hari ini bicara topiknya tentang menjadi viral. Pasti semua udah tahu lah ya tentang si odading Mang Oleh itu yang udah jadi viral. Nah, itu tuh salah satu cara loh supaya bisa dikenal dan itu beritanya ya, saya lihat di sosmed itu jadi banyak yang ngantri untuk mencoba si odading itu. Nah, kita mau kayak gitu juga nih usahanya. Kita belajar dari Mbak Garniasi. Langsung aja udah hadir bersama kita Mbak Nia di sini di Zoom meeting hari ini. Selamat pagi Mbak. Pagi. Oke Mbak Nia, langsung aja nih Mbak dikasih jurus rahasianya supaya jadi viral nih Mbak. Oke, kepada Mbak Nia. Iya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Teresia. Selamat pagi semuanya, teman-teman di Rumah BUMN Pertamina ya. Kita sesuai topik mau bahas tentang gimana sih caranya biar viral atau minimal punya potensi viral. Nah, untuk itu aku mau share screen dulu, semoga kelihatan ya. Ini pembukanya. Gimana sih biar bisa punya potensi viral? Banyak kejadian atau banyak kasus hal-hal yang kita lihat di sosial media, itu dia kalau viral, itu rata-rata biasanya karena nggak sengaja. Nah, unsur nggak sengaja ini yang bikin kita sebagai pelaku bisnis atau yang di divisi marketing tuh suka muter otak gitu. Gimana sih caranya biar produk kita ini kalau kita komunikasikan atau kalau kita bikin iklan, bikin campaign, itu dia bisa nyambernya tuh kayak kilat gitu ya. Jadi kenceng gaungnya, terus juga orang tuh akhirnya pada nge-share. Nah, pada dasarnya tren itu bisa muncul karena dua hal. Yang pertama pasti faktor produk. Kalau produk kita betul-betul unik, jadi memang dia secara entah itu kualitas, entah itu mutu, entah itu misalkan kandungan, kita yang pertama pionir. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi bekal pertama untuk bisa trending. Tapi kan namanya bisnis, namanya persaingan, pasti akan susah untuk selalu bisa bikin produk yang pertama di kategorinya. Jadi seringkali kita itu sebagai bisnis atau yang pemilik bisnis, produk kita tuh mirip sebenarnya sama yang udah ada di pasar. Jadi kita bisa pakai cara trending yang kedua. Jadi ketika cara penyampaian kita itu lezat. Lezat ini analoginya aku pakai burger. Kenapa? Karena kita tahu kalau burger itu sebenarnya tipe makanan yang kurang sehat karena ada kandungan kolesterol atau apa-apa. Ini dalam catatan burgernya punya brand-brand besar ya, misal kayak McD, kayak Burger King, yang secara penyajian harus sangat-sangat cepat, jadi kandungan nutrisi dan lain halnya mungkin dinomor duakan. Tapi konsumen itu selalu larinya ke makanan-makanannya, fast food istilahnya, dibandingin makanan yang sehat. Ya mungkin lotek, ya mungkin karedok, mungkin salad. Lidah kita itu selalu tertarik ke hal-hal yang mungkin kurang sehat, padahal kita ini sangat-sangat sadar bahwa ada makanan yang sehat, ada yang tidak sehat. Tapi kenapa yang tidak sehat ini cenderung bisa lebih diterima di banyak mulut? Nah, sebenarnya ini mirip sama gaya kita nanti menyampaikan komunikasi. Yang harus kita atur itu kadar lezatnya. Jadi kalau dalam konteks komunikasi, yang kita atur itu kadar kadar menariknya. Itu bisa pakai cara apa aja sih biar ini tuh bisa menciptakan sebuah tren yang mungkin bisa sampai di tahap banyak orang tahu, atau kalau mau lebih baik dia viral gitu ya. Nah, cara untuk bisa mengkapitalisasi tren itu sebenarnya dijelasin ada 6 tahap kalau nggak salah. Tahap itu namanya step sebenarnya, tahap step. Jadi ada S, T, E, sama P. Nah, kita hari ini mungkin nggak bahas langsung semuanya, tapi beberapa aja. Misalkan, yang pertama itu namanya social currency atau mata uang sosial. Mata uang sosial apa sih? Dari negara mana gitu kan kesannya. Pernah perhatiin nggak ketika Lambe Turah itu dia di Instagram itu bikin akunnya pertama kali, follower dia itu naiknya dengan sangat pesat. Bukan hanya karena dia tempatnya
para artis atau gosip. Karena kan kalau gosip kita tahu ya di TV itu juga ada banyak kanal yang bahas perkembangan artis terbaru. Tapi kenapa Lambe Turah itu bisa dia konten-kontennya itu viral, bahkan beberapa kanal berita tentang artis itu ngambil referensinya tuh malah ke Lambe Turah. Karena dia pakai social currency. Social currency ya jenisnya yang dia pakai itu apa? Dia dengan sengaja bilang bahwa ini akun yang memang rahasia, karena istilahnya trending itu fakta yang kemudian gosip yang kemudian menjadi fakta gitu ya. Dia main seputar rahasia. Jadi dia bukan cuma artisnya aja, tapi artis yang diam-diam, yang ngumpat-ngumpat, yang kesannya dia nggak mau tahu artisnya, itu dikuak oleh si Lambe Turah. Dan itu persis adalah social currency. Jadi bikin followernya Lambe Turah itu menjadi satu tahap lebih tahu, satu tahap lebih maju dibandingkan orang lain, karena mereka tahu sebuah rahasia. Rahasia ini penting, kenapa? Karena kalau kita bilang ke tetangga gitu, ini ada rahasia ya, rumah nomor segini katanya gini-gini. Walaupun kita bilang rahasia, besok dan 1 bulan berikutnya itu udah nyebarnya, udah kayak virus gitu ya. Bukan karena beritanya sebenarnya, mungkin beritanya biasa aja. Oh, anaknya ini udah masuk kuliah nih Bu, anaknya itu udah masuk SD. Tapi karena diembel-embelin dengan, ya tuh diam-diam ya, dianya katanya jangan sampai kesebar, jangan sampai banyak orang yang tahu, katanya si ini apa. Selalu ada prolog tentang rahasia. Entah itu jangan disebarin, jangan dikasih tahu, diam-diam aja, pura-pura nggak tahu ya. Kata-kata itu yang bikin sebuah konten itu berpotensi untuk semakin viral. Makanya kita kalau misalnya kita bisa sedikit memetik gitu ya, kita mau bikin rahasia apa nih yang sebenarnya sengaja kita bocorin ke market biar orang-orang itu jadi penasaran. Sama contoh lainnya tuh misalkan kayak KFC. KFC itu kan katanya dia jurusnya itu adalah karena pakai bumbu rahasia yang kalau nggak salah 5 atau 7 gitu, bumbu rahasia. Mereka itu pernah bikin sebuah campaign di Instagram, follower Instagramnya KFC itu cuma ada, dia cuma nge-follow 7 akun. 7 akun itu sebenarnya nama bumbu. Dan itu dibikin waktu itu adalah lomba siapa yang bisa tahu bumbu dari KFC. Orang-orang akhirnya kayak, oh iya nih resep rahasia ya, mereka akhirnya pada ikutan gitu. Jadi kata rahasia itu sangat-sangat kuat, baik itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, maupun untuk marketing. Intinya, social currency itu adalah membuat pelanggan kita itu menjadi lebih karena dia tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Contohnya apa? Kita kalau mau coba-coba bikin di Instagram, dorong rasa penasaran yang bernuansa rahasia. Kita bilang bahwa, guys, cuman ada 10 orang yang tahu resep rahasia sambal endes ayam jago penyet. Mungkin kamu yang ke-11. Caranya, nah kita tulis mekanisme caranya. Caranya apakah mereka harus order, nanti kita kasih tahu, atau misalkan mereka tebak-tebakan, jadi biar orang banyak-banyak yang submit jawabannya, kemudian nanti satu kita jadikan pemenang, atau memang benar-benar kita kalau mau dibikin lebih sensasional atau lebih sedikit kontroversial, kita bilang aja, yang tahu resep rahasia ini sebenarnya lebih jago atau lebih enak daripada resep rahasianya KFC. Emangnya KFC aja yang bisa bikin resep rahasia? Kita juga bisa. Kita main seputar itu, bikin orang semangat untuk bisa tahu apa sih yang kita pendem istilahnya. Social currency, selain konteksnya itu adalah tentang rahasia, karena kita berusaha menaikkan status sosial pelanggan kita atau audiensi kita, caranya itu selain melalui rahasia, itu bisa melalui quiz personality. Kalau teman-teman ingat, di sini mungkin masih ada yang main Facebook, atau kalau ingat Facebook di awal-awal, dia itu banyak ngeluarin quiz. Misalkan, kalau jadi buah-buahan, buah apakah yang sesuai dengan karakter kamu, terus kita ikut main kuisnya, tiba-tiba kebuka hasilnya, oh ternyata karakter saya kayak buah jeruk. Terus karena penjelasan buah jeruk itu apa, dan kayaknya kita ngerasa mirip nih ya karakter buah jeruk sama kita, akhirnya kita dengan sukarela posting.
share di Facebook atau di Instagram. Makanya banyak yang orang itu sebenarnya mereka istilahnya gitu ya, suka pamer, tapi kalau mereka malu-malu buat pamer, mereka akan cari alat untuk bisa mereka angkat tentang diri mereka, tapi kesannya nggak sombong gitu ya. Jadi kita nyebutnya istilahnya humble bragging. Nah, bikin mereka itu bisa tampil tapi kesannya nggak sombong, itu biasanya dengan quiz personality. Karena kan quiz personality hasilnya biasanya bagus-bagus. Wah, selamat, Anda seperti artis X karena Anda sangat cantik, percaya diri untuk tampil, share hasil jawaban Anda. Kita kan ngerasa, wih, aku cantik, tapi kan bukan aku yang ngomong cantik. Hasil kuisnya yang bilang aku cantik. Aku posting karena dia bangga punya mata uang sosial yang seolah-olah disebut oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman yang udah pada punya Facebook atau punya Instagram, biasanya ini lebih gampang lewat Instagram memang. Bisa lewat Instagram Story. Kita bikin yang namanya tes personality atau tes kepribadian berbentuk bingo. Mungkin udah ada yang pernah juga ya ikutan bikin bikin Instagram Story bingo. Contohnya gampang nih, kayak nomor 1. Jadi kalau nomor 1 itu topiknya topik umum ya, bukan topik tentang produk bisnis kita. Kita bikin aja, misalkan ada 9 kotak atau 12 kotak atau 16 kotak boleh, tapi di dalamnya itu ada misalkan topik-topik yang, ayo kalian pernah ngalamin yang kayak gimana, nanti di ini ya, di istilahnya dicoret, kalau berbentuk satu garis, mau itu vertikal, horizontal, atau diagonal, berarti kalian udah menang. Bingo kan seperti itu. Jadi misalkan nomor 1, seberapa jomblo, seberapa ngenaskah jomblo lu gitu. Jadi, kita udah pernah ditikung, kita dicoret gitu ya, di Instagram itu kan bisa diedit gitu. Pernah ditikung, kita kasih tanda. Pernah jadi korban PHP, kita kasih tanda. Sampai ngebentuk garis, berarti orang itu menang. Atau kalau dia udah ngisi sekitar 3 kotak, itu ada hasilnya di bawah disebutin. Kalau ada 1 sampai 3, berarti kena sial, udah pernah gitu ya istilahnya ngenes jomblonya. Kita bisa bikin topik kayak gini yang konteksnya mungkin mirip ke produk gitu ya. Terus kita asosiasikan itu dengan misalkan karakter atau kepribadian. Jadi nggak terlalu jualan, lebih halus jualannya. Jadi nomor 2 itu contoh topik seputar produk. Jadi mana aja nih? Misalkan selama lockdown, apa sih yang udah pernah kalian lakukan? Makan ayam jago penyet. Atau misalkan ngambil ayam jago penyet punya orang lain. Misal nama bisnisnya ayam jago penyet ya. Terus cobain menu 3 atau paket hemat 3 dari ayam jago penyet. Ngantri di ayam jago penyet. Jadi semua kaitannya sama produk kita. Terus kita bikin deh hasilnya. Kalau ada orang yang pernah yang udah ngisi kotaknya 1-3, ini ada contohnya. Wah, kamu belum jadi penggemar nih, karakter kamu kurang suka coba hal-hal baru, tapi kepo banget nih sama selebgram. Jadi ini saat yang pas buat kamu berpetualang, siapa tahu bisa terkenal kayak selebgram kuliner. Nah, jadi ada semacam deskripsi tentang kepribadian dia yang bikin, yang kalau bisa yang bagus-bagus ya, jadi kita bikin dia itu bangga kalau share jawaban, share hasilnya di sosial media. Jadi itu, social currency adalah cara biar pelanggan kita atau konsumen kita itu kesannya lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Caranya bisa pakai rahasia, bisa pakai tes kepribadian atau hasil tes kepribadian. Nah, yang kedua, tadi S, nah sekarang kita coba langsung ke E ya, emosi. Mungkin kalau yang udah pernah ikut beberapa kelas bisnis bareng sama aku, udah kurang lebih tahu ya kalau emosi itu atau perasaan itu sangat-sangat berpotensi. Nah, tinggal jenis perasaan apa nih yang mau kita bawa. Biasanya yang viral itu kan yang lucu-lucu, yang humoris, yang komedi. Makanya kalau diperhatiin nih di YouTube atau di Instagram, biasanya yang viral itu yang kontennya prank.
Prank itu artinya ngerjain orang. Karena kita senang banget ngelihat orang itu istilahnya bukan sengsara ya, tapi orang itu kejeblos gitu ya, kejebak, jadinya komedi buat orang lain. Nah, tapi kan prank itu biasanya kalau bukan sama orang yang kita kenal itu bisa jadi terlalu menjatuhkan. Jadi perasaan apa lagi nih yang bisa kita explore, kita gali. Mungkin senang, perasaan happy itu bukan selalu yang bisa kita andalkan. Di sini aku ada contoh, dia berbentuk video. Kita lihat aja dulu ya gambar-gambarnya. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. I think pesannya itu keep in touch atau tetap berhubungan atau tetap menjalin komunikasi. Iklannya itu nggak ada senang-senangnya, nggak ada ceria-cerianya gitu ya. Dan dia nggak ngomong di situ. Dia cuma ngasih gambar ada anak sama bapak, anaknya itu dari bayi, terus remaja, dewasa, sampai akhirnya di scene yang terakhir itu dia berdiri sendiri karena bapaknya udah nggak ada, udah meninggal gitu. Jadi tanpa harus ngomong, kadang kita hanya bikin video terus masukin lagu, itu udah cukup untuk bikin orang tergugah emosinya. Kalau kita mau bikin ini menjadi semakin semakin kena di hatinya orang, kita misalkan jualan keripik atau kita jualan tadi kayak ayam penyet. Daripada kita pakai cara yang kanan untuk perasaannya, jadi yang ayo ini ada histeria shock ayam penyet pedas banget, harganya mulai 10.000. Mungkin kita ambil yang pakai perasaan agak sedih gitu ya, biar orang itu jadi terenyuh gitu. Misalkan bilang aja ini rinduku pada ayah. Jadi kalau kayak contoh yang di sebelah kiri yang tadi dia soal mengenang masa lalu, masa kecil dengan si ayah, kita bilang ini adalah rinduku pada ayah yang mungkin ternyata bapaknya ini suka sama namanya keripik singkong gitu. Jadi isinya itu hal-hal yang mengingatkan dia pada bapaknya, terus tapi kita udah tahu bahwa mungkin bapaknya udah nggak ada gitu ya. Jadi lebih ke arah kenangan seorang anak kepada bapaknya, jangan sampai ada penyesalan, hidupkan atau wariskan hal-hal yang digemari oleh bapaknya secara positif. Misalkan senangnya makan ayam penyet, senangnya makan keripik pisang. Itu yang kemudian kita kaitkan antara perasaan sedih ke produk. Biar kita dengan harapan orang akhirnya jadi mau sharing karena tiba-tiba dia juga mengenang atau mengingat ayahnya gitu. Jadi masukin ke Instastory, oh iya, share pengalaman kamu, share pengalaman rindumu pada ayah. Nah, terus kita biar nge-trigger itu memulai tren ini, cara kita adalah kita ambil berita-berita yang istilahnya menggambarkan sosok anak sama ayah gitu. Bisa kita angkat selebriti. Misalkan selebriti X baru saja kehilangan ayahnya, dia kangen gitu, atau mengenang sang ayah dari selebriti A. Nanti baru yang posting ketiga atau keempat kita angkat seputar baru ke produk gitu ya. Ayah, coba sekarang kamu share tentang ayah kamu, kira-kira gimana. Jadi angkat pembicaraan yang walaupun awalnya kesannya jauh dari produk, tapi kita ingin mereka secara emosional itu tergugah dengan pesan-pesan yang mau kita berikan. Jadi diselang-seling, kadang pesan-pesan yang senang,
kadang pesan-pesan yang mungkin agak sedih, nanti baru kasih yang lucu. Jadi kita explore beragam emosi manusia. Contoh lain, kalau misalnya kita pakai Instagram, ini di sebelah kanan ada GIF ya, GIF kucing yang ini ada 2 kucing, yang satu kayaknya jahil banget gitu ya, dia Noel atau ngedorong temennya, jadi jatuh deh ke bawah gitu. Kita bisa pakai GIF-GIF yang lucu. Jadi kayak video singkat yang bergerak, bisa cari di Google, atau bisa bikin sendiri, kita ngerekam hal-hal yang lucu di sekitar kita. Tapi biar dia punya potensi viral, dan orang itu mengaitkannya dengan produk kita bikin captionnya memang. Nah, captionnya itu misalkan, ini ada kayak kucing gitu ya, dia kesel ngedorong temennya sampai jatuh, captionnya, ketika teman kamu ngambil 1 suap terakhir ayam jago penyet. Siapa nih yang kelakuannya kayak begini? Penting untuk yang di kalimat terakhir, kita ngasih semacam call to action, atau bikin orang itu bertindak. Dalam hal ini secara spesifik, kita ngajak follower itu untuk mention temennya. Karena algoritma Instagram, kalau satu konten itu banyak yang mention, banyak yang komen, banyak yang like atau share, maka dia akan muncul sebagai trending topic atau trending konten di feed-nya Instagram. Jadi kemungkinan kita untuk punya exposure atau terpapar orang lain jadi lebih tinggi. Atau biar banyak yang share, caption-nya kita ubah dikit gayanya dengan GIF kayak gini ya, kucing misalkan. Ketika teman kamu ngambil 1 suap terakhir ayam jago penyet, bikin kesel ya, kayak didorong, coba share yang pernah ngalamin hal ini. Jadi akhirnya kita bikin orang itu terpicu untuk mereka komen, meninggalkan sebuah komen. Fakta atau insight yang menarik itu kalau teman-teman perhatiin, kenapa banyak konten yang viral atau yang banyak beredar itu tentang binatang. Mau itu misalkan anjing atau misalkan kucing. Di Indonesia biasanya banyaknya kucing. Karena ternyata mirip seperti bayi, manusia itu kalau melihat kucing, kita itu istilahnya ya, di benak kita keluar sisi afektifnya, sisi yang gemes, sisi yang ngerasa ini lucu banget ya, sehingga respon kita itu kemungkinan akan positif, kemungkinan akan bereaksi, artinya kita kemungkinan akan komen, kita akan share, kita akan kasih tahu teman. Nah, jadi kadang-kadang kalau di sini teman-teman UMKM mau coba kombinasiin beberapa konten yang ada kucingnya, apalagi kalau kucingnya itu ekspresinya itu lucu, imut, gemes, nakal, biasanya itu bikin orang mau komen. Dan ini udah pernah aku coba buktiin. Aku perhatiin nih blogger-blogger atau Instagramer yang aku follow ya, dia itu jualan jualan baju anak sebenarnya. Dia tiap hari pasti akan posting Instagram story ya. Nah, itu kalau aku perhatiin setiap hari sebelum dia memulai jualan produk baju anaknya atau baju gamisnya, dia akan bikin 3 story pertama itu tentang kucing. Kebetulan memang dia miara kucing, tapi kalau diperhatiin yang masuk ke Instagram story dia itu nggak selalu kucing punyanya dia. Kadang kucing komplek gitu ya, kucing liar. Itu pasti dia videoin, dia bikin story. Yang ini lagi berantem guys, yang ini mukanya songong banget, yang ini abis ngambil lele di rumah. Posting keempat, baru dia menjual produknya. Kenapa? Karena orang itu jadi sudah terbawa dengan cerita, ini lucu ya, ada kucing. Dia ketika transisi ke konten jualan, orang itu kemungkinan besar masih mau perhatiin, masih mau dengerin. Nah, jadi itu yang bisa coba di sini teman-teman explore, perhatiin. Kalau biasanya kalau kontennya binatang itu akan tinggi interaction rate-nya, interaksi sama engagement-nya di sosial media. Berikutnya, kita ada video. Ini karena dia bahasa Jepang, nggak penting untuk tahu pesannya, tapi kita lihat gambarnya ya, karena ini menarik banget. Sebentar. Karya. Coba.
Oh, sebentar ya. Ini. Sebentar ya, ini kebetulan bentuknya itu ternyata link. Aku akan share screen lagi. Sebentar ya. Videonya. Oh, dia bentuknya link jadi sebentar ya, ini kalau bentuknya link. Watanabe Naomi 雑誌撮影と称して住宅街のハウススタジオに呼び出した。そしてあいつらイタリアの伊達男ジローラモ。ちょい悪親父は女性に目がない。するとおあつらえ向きに前から女性が。嬉しそう。それでは行ってみよう。Nah, ini kalau teman-teman tadi bisa mengikuti kurang lebih di sini yang digambarkan itu ada di Jepang ya, ada satu gang kecil untuk orang jalan, ada satu orang lagi jalan ke arah utara misalkan. Tapi ternyata dari sebelah utara itu ada belasan bahkan puluhan orang yang lari berlawanan arah ke arah kita, terus mereka heboh, berisik. Bayangin kalau teman-teman ada di posisi itu. Apakah teman-teman akan tetap jalan ke arah utara, jadi ke arah orang itu yang lagi lari ke arah kita, atau kita akan pilih untuk ikutan lari, balik badan, lari sekencang-kencangnya, tanpa kita tahu sebenarnya apa sih yang lagi heboh, kita lagi dikejar apa sih, kita sama sekali nggak tahu. Video ini menggambarkan itu, bahwa ini adalah social eksperimen. Dengan orang tidak tahu tentang suatu kondisi, tapi dia melihat ada segerombol orang bertindak atau berperilaku secara masif ya, massal, insting manusia kita itu akan mengikuti yang berkerumun itu. Jadi kalau yang berkerumun itu larinya ke kanan, kita akan ikut lari ke kanan. Nanti mereka lari ke kiri, kita pun akan ikut lari ke kiri. Itu naluri dasar manusia. Kita itu istilahnya nggak terlalu mau berbeda. Kita percaya dengan opini sebuah kelompok, jadi akhirnya kita ngikut, walaupun mungkin kita nggak terlalu tahu ada apa sih. Nah, ini ternyata bisa banget dijadiin cara untuk kita bisa trending. Itu namanya kelompoknya itu adalah namanya publik, ya. Jadi kalau teman-teman suka merhatiin gitu ya, kita zaman sebelum pandemi kita jalan ke mall. Itu ada toko yang baru buka, terus kita ngelihat antriannya itu nguler, ya, panjang. Itu pasti naluri kita adalah berhenti sebentar, ngelihat, merhatiin, ini ada apa ya, antri-antri panjang, kita jadi mau mencari tahu, ada kegiatan apa sih, kalau jualan produk apa sih, emang produknya oke. Terus, kalaupun dia males, nggak mau ikutan ngantri, dia akan cari, ini nama mereknya apa ya? Oh, ternyata namanya keripik singkong Ibu
Any gitu. Dia akan browsing saat itu juga lewat HP-nya mungkin, karena dia ingin tahu ada heboh apa sih sampai orang ini rame. Dia akan masukin kata kunci misalkan keripik singkong Ibu Eni, biar penasarannya itu terpuaskan gitu, walaupun dia nggak ikutan ngantri, nggak ikutan beli. Nah, jadi pernah ada beberapa merek gitu ya, yang pada saat mereka mau launching, dengan sengaja mereka itu membayar orang untuk ngantri. Walaupun mungkin bukan untuk beli, tapi untuk bikin radius area tempat dia jualan itu rame, dia bayar orang gitu buat lalu lalang di situ, atau ngelihat etalasenya, atau ikutan ngantri di kasirnya, atau ikutan ngantri ngelihat barang, tapi dibayar, disengaja, biar orang-orang yang di sekitarnya lalu lalang itu perhatiannya itu teralihkan kepada kerumunan massa yang lagi mengelompok ini. Nah, jadi itulah yang pernah dilakukan kalau berdasarkan berita atau informasi yang kita dapat gitu ya, zaman kita di agensi itu misalkan Bread Talk, dia tuh bikin antrian, sama Jeko juga waktu itu katanya mereka juga men-trigger pasar itu dengan bikin antrian. Nah, kalau Bread Talk biasanya juga ditambah pakai ini, wangi roti yang baru hangat, baru jadi gitu ya. Itu ternyata bukan dari ovennya, tapi dari pengharum ruangannya. Kalau teman-teman lihat nengok ke atas, di temboknya itu ada pengharum ruangan yang akan dalam beberapa waktu itu spray ngeluarin aroma roti yang baru matang. Jadi bikin orang itu nggak cuma penasaran secara visual, tapi dia secara penciuman menjadi lapar, trigger ke perutnya gitu ya, jadi lapar. Tapi intinya bikin sesuatu yang kesannya heboh, walaupun sebenarnya kita bayar atau kita bikin itu menjadi sengaja, itu bisa membuat sesuatu itu berpotensi viral, karena orang akan nyariin, orang akan meliput, orang akan bikin ngefoto atau bikin video, guys lihat nih ini ramai banget, ada apaan sih, nggak jelas gitu kan, atau ada apaan sih heboh-heboh hari gini. Itu bisa bikin nama produk kita itu beredar ya. Itu cara yang ketiga, pakai kekuatan publik. Makanya kalau ada kecelakaan di jalan suka macet ya, yaitu karena ada banyak orang yang ngerumunin, orang lainnya ikutan pengen tahu, padahal mungkin nggak ada nggak ada sangkut pautnya sama dia. Tapi itu nalurinya manusia. Yang keempat, sama beberapa mungkin sudah tahu bahwa ini adalah cerita. Bikin story biar bisa viral. Story yang kayak gimana sebenarnya? Intisarinya adalah kita mau jualan, kita mau bikin sales pitch istilahnya ya, mau jualan sebenarnya. Tapi gimana cara mengemas jualannya biar menarik? Ini banyak yang lucu-lucu itu dilakukan oleh Gojek ya. Kalau di sini ada yang follow akun Instagramnya Gojek, mereka tuh jago banget urusan bikin story, padahal ujung-ujungnya promosi. Nah, beberapa waktu lalu mereka itu sempat kerjasama sama Ibu Siska Suitomo ya, yang jago masak itu. Terus ada satu konten yang kebetulan Ibu Siskanya juga upload di akun Instagramnya dia. Dia bilang, sahabat-sahabatku tercinta, setelah puluhan tahun saya di dunia kuliner, kayaknya ini saat yang tepat untuk gantung panci. Yang bikin heboh itu adalah gantung pancinya, karena identik dengan pensiun, berhenti. Nah, ini sama Gojek, dibiarin konten ini naik sekitar beberapa hari sebelum mereka bikin klarifikasi. Kenapa sih Ibu Siska memutuskan gantung panci? Dan itu dibuat dalam konten Instagram berikutnya, berbentuk video, kurang lebih isinya seperti ini. Halo sahabat-sahabatku tercinta. Pada kesempatan ini, saya ingin mengklarifikasi terkait beberapa pemberitaan yang muncul di media kemarin. Memang benar, saya gantung panci. Selain itu juga saya gantung penggorengan, sutil. Nungguin ya, jangan khawatir. Saya tetap aktif di dunia perkulineran. Saya gantung cuman sementara, karena lagi ada food diskon GoFood. Bikin saya lebih happy karena order makanan banyak diskonnya. Bagaimana GoFoodies? Meriah bukan?
Terus komen-komennya followernya Ibu Siska pada bilang bagaimana, menjebak bukan? Karena gaya bicaranya Ibu Siska khas ya, meriah bukan? Nah, di sini yang bisa kita lihat tujuannya adalah untuk ngasih tahu ada promo GoFood. Tapi kalau kita langsung ngomong promo, orang itu ngerasanya udah biasa hari gini apa sih yang nggak dikasih promo, semuanya pasti banting harga, semuanya pasti ngasih diskon. Jadi mereka pakai cara cerita, dan kebetulan juga pakai influencer istilahnya. Tapi kalaupun nggak mau pakai influencer, sebenarnya pakai orang biasa pun bisa, selama kita tahu cara untuk bikin ceritanya. Di sini dia pakai cara sensasi, membangun sensasi ya, bahwa seorang pakar masak tiba-tiba mau berhenti, udah nggak ada klarifikasi. Taunya giliran dibikin video, ya dia gantung panci, dia gantung wajan, gantung penggorengan. Udah gitu di videonya dikasih efek loading, jadi dikasih efek ngehang. Terus si ibunya balik lagi ngomong, nungguin ya. Baru dia lanjut dengan kasih tahu ada promo GoFood yang bikin happy. Nah, ini contoh kita membangun cerita pakai sensasi kah namanya. Beberapa ada yang suka pakai rute kontroversi, biar semakin isunya itu enak buat digoreng, istilahnya gitu ya, enak buat disebarin di kalangan konsumen atau di media. Nah, kalau kita mau bikin kurang lebih yang pakai rute story, kita di sini alatnya bisa pakai Instagram. Sebenarnya kan Instagram story yang bentuknya bisa video itu, mereka memperbolehkan atau mengizinkan kita itu tag atau mention akun lain itu sebanyak maksimal 20. Jadi misalkan teman-teman lagi ada promo, naruhnya misalkan teman-teman jualannya itu melalui e-commerce platform ya, jadi misalkan lewat Tokped kah, atau lewat Shopee, atau lewat Bukalapak, terus kita bikin konten story yang mau ngasih tahu bahwa kita sudah ada loh di Tokped, udah ada di Bukalapak. Kita ngangkat story-nya dengan cara yang unik kayak tadi, bahwa kita mungkin di sini kalau misalnya teman-teman berani untuk pakai kontroversi, dan kita tahu sekarang yang lagi naik daun misalkan KKI aja gitu ya. Kita kalau membangun kontroversi, tapi ini harus dengan bertanggung jawab ya. Kita bangun kontroversi bilang, alamak ternyata KKI katanya mau buka kerudung gitu kan. Atau misalkan KKI kurus. Nah, jadi itu kontroversi. Memang kita harus lebih waspada ya kalau kontroversi itu nanti kalau diincar sama media, kita harus tahu cara mengklarifikasinya seperti apa. Karena biasanya ini bikin keresahan gonjang-ganjing. Atau kita pakai rute sensasi. Misalnya, wah KKI datang loh ke rumah aku gitu ya. Dia mau ngintip ada apa sih, walaupun sebenarnya KKI-nya tuh nggak datang. Kita tag aja KKI akun ofisialnya, kita tag 5 media, kita tag 5 influencer, terus kita bikin satu Instagram story yang bahas tentang rumah kita mau didatengin sama KKI. Instagram story yang berikutnya, yang kedua, harus langsung kita klarifikasi, atau mungkin tunggu 1 hari besoknya. Jadi orang-orang tuh udah pada penasaran, KKI datang ke rumahnya si ibu ini atau si ayam jago ini, ada apa ya? Besoknya kita kasih klarifikasi, wah ternyata rame ya yang ngomenin rumah akan didatengin KKI, bahkan ada yang udah sampai nunggu nih depan rumah. Aku mau klarifikasi aja ya, KKI itu datangnya mungkin heboh, ceritanya udah beredar. Dan karena kita udah mention si KKI-nya, mungkin aja dia ngeliat feed-nya kita. Terus dia jadi penasaran, wah banyak orang yang komen, kayaknya ini menarik juga buat dicoba. Dia nyobain, either antara dia datang atau mungkin dia order di e-commerce platform. Cara-cara seperti itu yang bisa kita lakukan. Kita nge-tag influencer atau kita nge-tag Instagram selebgram yang mungkin masih sedikit followernya, masih 1.000 atau 5.000, tapi kita bikin senario aja, seolah-olah mereka itu mau ke tempat kita, seolah-olah mereka itu mau beli produk kita. Bikin orang heboh dulu, karena kalau udah heboh, jangan-jangan selebgram itu beneran jadi beli gitu ya, karena udah heboh. Selebgram itu kan biasanya akan naik, istilahnya dia itu akan ngikutin apa yang lagi heboh. Jadi kalau ternyata konten kita heboh, bukan tidak mungkin mereka jadi beneran coba, beneran jadi beli gitu. Tinggal
rute kontroversi yang harus kita pertanggungjawabkan, atau rute sensasi yang di situ kita menaruh harapan kalau itu kejadian beneran terlaksana. Nah, itu rute yang story misalkan. Jadi akhir kata untuk merangkum kira-kira untuk ngetrend ini harus seperti apa, biar makin ngetrend itu bisa juga dengan jadiin konsumen kita itu sebagai aktor utamanya, pelaku utamanya, atau superhero kita nyebutnya. Caranya kayak apa? PhD nih, kalau nggak salah sampai 31 Oktober, dia bilang, ini konten Instagram ya secara khusus, dia bilang buat yang nama depannya huruf P, H, D. Sesuai ya sama brandingnya PhD, itu nama depannya itu kita bisa istilahnya ngeklaim 50% diskon, walaupun syarat dan ketentuan berlaku. Tapi ini kemarin kenapa aku bilang ini sempat nge-trending, karena di grup keluarga, itu semua pada berbondong-bondong mau ke PhD, bukan karena namanya depannya P, H, atau D, tapi karena semua merasa nama depannya P. Papa Amir, Papa Budi, Papa Joko, Papa Nanang, semua yang urusannya nggak ada alfabet PH atau D, semuanya pada ngeridim, karena pakai P-nya Papa, D-nya Dede, Dede Nia, Dede Kurnia, Dede Gani, ya semuanya jadinya heboh, pengen ngeklaim gitu ya, terus jadi jadi super kreatif, akhirnya tuh kayaknya nge-spam juga tuh di konten akun Instagram PhD, tapi biasanya yang kayak gitu bikin makin viral, karena algoritma Instagram ngebacanya seolah-olah banyak yang komen. Jadi bisa semakin naik di bagian fitur explore, di fitur feed. Nah, ini contoh kalau konsumen itu menjadi hero-nya. Nah, kita kan bisa kalau brand kita misalkan bentuknya itu singkatan. Ya udah, kita bilang aja buat kamu yang nama depannya A, B sama E, karena misalkan nama brand kita namanya AB. Itu dapatkan diskon berapa persen. Nah, itu kan bikin orang jadi akhirnya buru-buruan komen gitu. Nah, itu adalah cara lain dan kalau kita mau fokus sama konsumen. Nah, kurang lebih materinya seperti itu yang bisa aku share tentang gimana sih berpotensi untuk viral atau untuk trending, kita bisa pakai salah satu aja dari beragam cara yang tadi udah kita bahas ya, dan contoh-contohnya juga aku bawa. Mungkin di sini ada yang mau sharing, pernah ngalamin viral seperti apa? Aku serahkan kembali ke Mbak Tere. Oke, makasih Mbak Nia buat materinya. Menarik banget, dan saya juga baru tahu tuh di Breaktalk ada wangi-wangian roti yang buat. Ya memang itu parah sih, wanginya memang wangi banget. Jadi kita memang benar-benar kira, saya pribadi juga kira benar-benar itu dari dapurnya loh Mbak. Tapi ternyata ada. Enggak. Jadi saya nanti ke mall, saya mau lihat dulu nih. Perhatiin, pasti ada di atasnya. Wow, luar biasa ya. Banyak banget caranya, banyak banget metode yang bisa kita gunakan. Nah, Mbak, aku mungkin nanti aja deh. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan aku juga ada pertanyaan, tapi kita dari teman-teman dulu. Ini dari Mbak Mega di Situbondo. Bagaimana membuat rute story bentuk video unik? Semisal seperti beliau nih, dia di bidang kerajinan, yaitu hadiah buket bunga flanel. Mungkin Mbak Nia ada gambaran Mbak yang unik kalau bunga flanel itu apa ya? Oh, bunga ini maksudnya bunga flanel itu flanel nama jenis bunganya ya, berarti ya? Apa? Kayak kain mungkin tuh ya, kain terus ini jadi bunga gitu, jadi buket bunga. Oke. Sekarang tergantung nih karakter. Aku pertama akan tarik mundur dulu. Ini brandnya, misalkan brandnya buket bunga ya, asumsi dulu ya. Ini brand buket bunga. Selama ini brand buket bunga ini dibangun oleh Mbak Mega itu dengan cara yang kira-kira kepribadiannya tuh gayanya kayak apa? Apakah elegan, feminin, atau misalkan anak muda banget, atau sembrono gitu ya, gaya bicaranya kalau misalkan di Instagram atau di mana, karena itu akan membantu menentukan gaya story-nya nanti dibangunnya kayak apa. Apakah kita mau pakai cara yang nyeleneh kayak Mang Odading itu kan brandnya itu memang dibangunnya sangat-sangat untuk jalanan, dia pakai bahasa lokal yang cenderung kasar sebenarnya, tapi itu masih selaras dengan brandingnya dia karena memang brandnya brand makanan di pinggir jalan. Nah,
buket bunga ini kalau naluri gayanya itu anggun, terus mungkin sedikit jaim, jaga image gitu ya, kita agak nggak terlalu bisa pakai rute yang receh banget. Beda kalau memang enggak, buket bunga ini memang dia tuh buat anak muda. Jadi lebih fun, lebih playful, lebih bermain-main dan ceria. Ya silahkan, berarti pakai rute yang semisal receh atau anak muda banget. Nah, satu itu, jadi menyesuaikan dengan branding yang udah kita tetapkan di depan biar kesannya itu nggak lari. Orang itu nggak kesannya, maksa banget ya dia berusaha jadi kayak kekinian, berusaha untuk anak muda banget. Padahal kan konsumennya malah ibu-ibu yang udah tua, misalkan udah lebih lanjut usia, gitu ya, harus tahu pasar marketnya. Nah, cerita story-nya yang mau dibangun itu apa? Kalau misalnya dia anak muda itu seneng sama yang namanya biasanya prank, yang tadi aku cerita. Prank itu artinya jebakan Batman. Sekarang bayangin gini, misalkan brand buket bunganya, ini aku karena nggak tahu ya bentuknya seperti apa, misalkan ada yang mau lulusan buat graduasi gitu kan, daripada pakai bunga asli, kita pakai buket bunga ini, terus kita bikin video aja. Jadi kita lagi nge-shoot satu orang, dan ini lumayan gampang secara produksi, karena mungkin hanya melibatkan satu orang gitu ya. Satu orang ini bawa bunga, seolah-olah dia lagi mau ke tempat yang menarik ya, entah itu graduasi, pesta nikah, apa. Dia jalan di jalan, pakai masker ya, sambil dia jalan, dia seolah-olah mau ngasih bunga itu ke orang yang lagi dia berpapasan. Jadi dia syutingnya di jalannya ada orang berpapasan, wah dia buru-buru bawa buket bunga, terus mukanya tuh kayak mau menyapa orang yang lagi jalan ke arah dia. Padahal itu orang asing yang dia nggak kenal. Biasanya tuh orang asing itu akan GR. Jadi kayak, wah ini ada orang yang nggak aku kenal tiba-tiba bawa bunga ke arah aku. Ekspresi itu langsung direkam. Jadi kameramennya atau videografernya itu sembunyi ya, jangan terlalu kelihatan. Itu ngeprank bahwa kita seolah-olah mau ngasih bunga, tapi sebenarnya kita cuma pura-pura udah gitu kita jalan aja lagi lurus. Nah, artinya bunga flanel kita bisa untuk selebrasi, tapi bisa juga untuk bikin orang jadi GR. Nah, kalau orangnya jadi GR ya udah kasih aja bunganya misalkan. Itu cara bikin video prank yang harapannya tuh trendy, bisa viral. Kita nangkepin beragam emosi di jalan orang-orang yang GR seolah-olah dia mau dapat bunga padahal enggak gitu. Jadi aktornya tuh harus pinter mainin ekspresi muka, mau ngasih tapi udah gitu langsung jalan lagi lurus gitu pura-pura. Itu bisa salah satu cara ya, prank kalau targetnya anak muda yang melibatkan produknya kita. Jadi harapannya nanti kita sebarin, lihat nih orang ini GR nih, kamu pernah nggak GR kayak gini gitu. Nanti saksikan di tempat berikutnya kita mau beredar lagi nih, bagi-bagi bunga, padahal sebenarnya nggak bagi-bagi juga. Itu sih contohnya Mbak Mega, kalau produknya bunga ya, buket. Oke, terima kasih Mbak. Jadi Mbak Mega itu ada masukan dari Mbak Nia kalau kita produknya buket bunga flanel. Oke, semoga bisa menjawab. Terus ini ada pertanyaan yang masuk, ini via WhatsApp Mbak. Nah, tapi nggak apa-apa kita teruskan di sini. Dari Rianto di Lampung Tengah. Nah, untuk membuat viral, kira-kira yang paling pas itu dibuat konten, apakah harus menggunakan Instagram? Tuh, Mbak. Jadi aku kemarin itu baru nerima report tentang penggunaan media sosial di tahun 2019. Jadi 1 tahun terakhir ya, yang 2020 itu belum keluar reportnya. Memang sejauh ini penggunaan media sosial tertinggi di Indonesia itu masih Instagram sebenarnya. Jadi gini, secara pengguna, mayoritas pengguna itu punya akun Facebook, karena Facebook yang pertama kali keluar. Jadi pool penggunanya itu paling banyak Facebook. Sorry ya, tadi aku klarifikasi, paling banyak Facebook. Tapi pertumbuhan penggunanya itu paling cepat Instagram. Jadi walaupun Instagram usernya itu masih belum sebanyak Facebook, tapi di Facebook itu orang-orang sudah mulai akunnya itu non-aktif, nganggur. Mereka sebenarnya sudah beralih ke Instagram. Makanya pertumbuhan Instagram itu persenannya tinggi. Nah, sekarang yang lagi mau punya pola yang seperti Instagram juga itu adalah TikTok memang. Tapi TikTok baru di kalangan Gen Z. Gen Z itu berarti masih anak kuliah atau anak SMA istilahnya yang masih banyak pakai platform itu. Kalau target audience kita anak SMA, saran aku udah pasti lupain aja yang Facebook, Instagram nggak usah terlalu banyak difokusin, kita channelnya pakai yang TikTok.
Tapi kalau audiensi kita ternyata ibu rumah tangga yang umurnya mungkin 40 ke atas, besar kemungkinan mereka aktifnya di Facebook. Jadi, apakah channel ini semuanya harus kita gunakan di masing-masing kita bikinin konten? Ya capek juga ya, kita kan harus fokus jualan juga. Cara memilahnya seperti itu. Audiens kita itu mereka itu lebih banyak Facebook yang untuk ibu rumah tangga atau mungkin yang pensiunan. Jadi kalau misalnya aku, orang tua aku tuh masih aktif banget di Facebook. Tapi di generasi aku, satu generasi bawahnya, aktifnya di Instagram. Ponakan-ponakan aku aktifnya di TikTok. Nah itu kurang lebih ininya, segmentasi demografisnya. Iya Mbak, ini juga orang tua aku juga masih main Facebook nih. Kayaknya kalau orang Facebook ya, di situ dia bisa ngetek-ngetek, foto-foto semua di-upload. Kalau di Instagram kan foto terbaik tuh biasanya yang kita upload. Betul. Jadi kayaknya memang banyak lebih baik di Instagram. Nah, berikutnya ini dari Mbak Indah di Kelungkung. Nah, jika kita ngetek influencer, Oke, jadi yang kayak tadi Mbak bilang itu loh, dia nge-tag, terus yang akan datang, akan beli, tapi besoknya diklarifikasi kayak gitu, Mbak. Apakah tidak mengundang opini jika itu pembohongan publik ya? Terima kasih. Oh, nah, jadi ini trik untuk bisa viral atau bisa naik, istilahnya kita berusaha mengambil momentum, kita cara mengemas akan datang. Jadi ini benar-benar bergantung pada penggunaan kata secara spesifik. Kita bilangnya KKI besok pasti akan datang, atau kita bilangnya KKI mau datang, atau KKI punya rencana datang, yang memang kesannya kalau misalnya nanti kita diserang sama publik, dikatain hoax atau dikatain bohong, kita bisa balik bilang bahwa ya kan ini adalah rencana, atau ini kan kita yang mau, kita belum tahu nih KKI-nya udah setuju atau belum. Tapi artinya jangan ragu untuk istilahnya menggunakan cara-cara yang kitanya itu proaktif. Karena siapa tahu ini sebenarnya bukan pembohongan publik, tapi ini adalah harapan yang nanti malah jadi nyata kalau memang beneran trennya itu ngangkat. Jadi kita pilih aja nih kata-kata secara spesifik yang tidak mengandung unsur kepastian, tapi misalkan yang mengandung unsur rencana, mau datang, lagi mikir-mikir mau ke rumah kita, kira-kira KKI lagi mikir-mikir nih kalau ke rumah kita naik apa ya? Hah, KKI mau datang. Nanti kalau tiba-tiba ada yang nyerang, kita bilang aja, namanya juga mikir-mikir, suka-suka dong dia mau naik apa, ternyata mikirnya nggak jadi atau batal mikirnya kan nggak apa-apa. Yang penting udah naik dulu nih, momentumnya tuh, trennya tuh udah naik dulu. So, itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan tunggu masa, nggak harus langsung 1 hari, jadi besoknya langsung diklarifikasi. Kalau ternyata nyambernya bagus, biarin selama 1 minggu, biar orang itu penasaran, dan si influencernya juga lama-lama di notifnya dia tuh banyak yang nyebut, sehingga akhirnya dia jadi tahu akun kita. Kasih waktu jedanya tuh biasanya 1 minggu. Tapi kalau akun kita lumayan besar, kayak Gojek gitu ya, beberapa hari juga harus langsung diklarifikasi, karena followernya, perhatian publiknya itu udah gede. Oke, terima kasih Mbak Nia. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Maulana di Banten. Bagaimana membuat konten viral untuk jenis produk fashion cowok remaja hingga dewasa? Jadi kalau tadi buket bunga, flanel, nah ini fashion cowok Mbak, yang remaja hingga dewasa. Kalau fashion cowok terus remaja lagi gitu ya. Sebenarnya kalau remaja mirip, dia itu karakternya itu sukanya yang prank. Tapi kalau kita nggak mau pakai rute prank, kita bisa pakai caranya, misalkan sekarang yang lagi naik daun kan odading itu ya, karena dia istilahnya ngerakyat banget bahasanya, cenderung kasar sama sembrono. Kalau brand fashionnya di sini punya Mas Maulana itu gayanya juga street style gitu ya, gaya jalanan gitu, bisa pakai cara yang mirip kayak odading, walaupun kita nggak pakai cara video yang persis kayak odading, tapi kita pakai yang namanya logat bahasa daerah. Jadi misalkan kalau di Banten bahasa logatnya tuh kayak apa, kita bikin aja. Ada satu aktor, dia itu anak cowok remaja, ngomongnya cepet banget pakai bahasa lokal sambil nunjuk-nunjuk ke celananya gitu. Tapi ngomongnya pakai bahasa lokal. Terus dikombinasikan lagi dengan aktor lain yang pakai bahasa daerah lainnya,
dengan gaya atau gestur yang sama, nunjuk-nunjuk ke badannya. Bikin kurang lebih sebanyak 3 atau 5 aktor yang ngomong pakai bahasa daerah, dan bahasa daerahnya kalau bisa yang lucu gitu ya, logatnya mungkin lucu. Biasanya kayak gitu Sunda sih, Sunda yang suka dibawa, suka jadi bahan. Sambil pakai gestur yang sama, nunjuk-nunjuk ke celana misalkan. Jadi kesannya, ini apa sih orang ngomong pakai bahasa daerah, tapi gayanya semua sama. 5 orang, 7 orang, 10 orang, gayanya tuh sama. Bikin orang jadi mikir, dia tidak paham bahasanya, tapi ada pola yang sama, nunjuk-nunjuk celana. Apa nih? Boleh deh cek celananya apa sih yang dia tunjuk. Mungkin celananya itu kita tag ya di Instagram video kita tag, jadi bisa lari ke akun kita. Kalau kita naikinnya di akun misalkan teman atau akun pribadi, itu dilarikan ke akun bisnis. Kalau produknya itu kita buka tag-nya ada siapa. Jadi bisa pakai cara yang seperti itu, karena kebetulan Odading lagi naik, dia gayanya pakai bahasa lokal, ya udah kita ikut aja momentum pakai bahasa lokalnya, walaupun mungkin tidak sekasar atau tidak street style banget kayak Bang Odading gitu ya. Jadi bisa pakai cara-cara yang kayak gitu. Oke, thank you Mbak Nia. Terus berikutnya nih Mbak, ada dari Palembang nih Mbak. Halo, izin bertanya, jika tadi dipaparkan kan ada teknik peer pressure. Nah, boleh dijelaskan juga nggak Mbak untuk strategi flash sale, voucher promo berbatas waktu, apakah nama atau jenis teknik tersebut? Karena melibatkan teknik pressure juga nih Mbak. Jadi bagi konsumen agar segera mengambil tindakan pembelian. Oh iya, kayak biasanya tuh banyak tuh marketplace Shopee sih, 10-10, 11-11. Itu apa sih Mbak Nia? Jadi awalnya kan sebenarnya buat Harbolnas ya, yang mana hari belanja online nasional dulu zaman awal-awal masih setahun sekali. Jadi kayak hari ayah, hari ibu setahun sekali. Tapi karena trennya minatnya bagus, akhirnya bukan setahun sekali, jadi tiap bulan. Makanya 99, 10-10, semua aja ya dirayain. Lama-lama bukan hari belanja online, tapi hari bobol nasional sih, belanja mulu. Cuman teknik, kalau kita pakai promo berbatas waktu, sebenarnya ini ada konsep namanya scarcity. Scarcity itu artinya tidak banyak stoknya atau kelangkaan. Nah, biasanya kayak kalau barang itu menjadi langka, biasanya perhatian orang atau minat orang terhadap barang itu jadi tinggi biasanya. Makanya untuk menciptakan kondisi yang kesannya barangnya langka, jadi suka pakai promo berbatas waktu. Seolah-olah kita hanya bisa mendapatkan itu 3 hari lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi. Nah, itu kan sebenarnya jadinya tekniknya pressure gitu ya. Cuman karena sekarang semua platform commerce itu pakai teknik promo dan semuanya berbatas waktu, kayak midnight sale juga kan berbatas waktu ya, cuma bisa tengah malam aja, besoknya harga udah kembali normal. Kita kalau mau kalau kita mau menggunakan flash sale atau kita mau mengadakan flash sale, kita mungkin nggak usah nge-highlight atau ngefokusin di yang namanya waktunya, karena itu biasanya teman-teman dari si e-commerce platformnya yang akan melakukan promo berbatas waktu. Kita fokus di bikin konten atau pesan tentang kalau orang tidak bisa kebagian produk kita. Nah, orang tidak bisa kebagian produk kita itu contohnya apa? Ini kebetulan di saat yang sama aku lagi bikin case study untuk kalau orang itu mau mendorong sales, mereka tuh kontennya harus bikin seperti bikinnya tuh kira-kira harus gimana sih kalau mau ngomongin tentang sale, tapi agak-agak lebih kreatif gitu ya, atau lebih elegan. Nah, ini aku buka contohnya. Bentar ya. Jadi sales itu kan biasanya kita naruhnya itu potongan harga, dan potongan harganya itu langsung langsung kita kasih lihat harganya tuh di slash, atau misalkan harganya itu dibesarin, warnanya dibikin warna merah banget gitu ya. Tapi kita bisa pakai gambar yang sebenarnya itu lebih kreatif, gambar-gambar, foto-foto, dan itu menunjukkan menunjukkan produk kita tuh segitunya diminati oleh konsumen. Nah, ini aku coba. Kalau kelihatan di sini, nah
ini ada yang namanya dia fashion. Jadi aku nggak tahu ini yang ceweknya apa. Jadi contohnya kalau fashion, dia di sini lagi bikin iklan, sebenarnya ini itu lagi sales. Kita fokus ke yang kanan aja ya. Kalau kita punya manekin di di ruko kita, di rumah kita, manekin itu yang patungnya, kita bikin aja daripada kita cuma bikin manekin terus kita pakein baju cantik terus kita foto, kita bilang flash sale sebentar lagi. Sekarang manekinnya kita bikin ini aja, bikin seolah-olah dia itu kayak mau dikeroyok. Karena kan kalau lagi sales orang pengen buru-buru beli, dikeroyok gitu ya. Jadi kita bikin manekinnya itu kalau bisa ditekuk-tekuk, seolah-olah dia tuh kayak lagi menghindar gitu, kayak tangannya tuh lagi begini. Jadi visualnya yang bisa kita berdayakan, karena faktor waktu itu udah didukung atau disupport oleh si e-commerce. Jadi kita bahas tentang produk kita aja. Contohnya lagi, ini yang sebelah kanan atas itu adalah produknya, tapi kalau diperhatiin produknya tuh compang-camping, udah agak rusak. Terus dijelasin di captionnya, ini nih gara-gara sales kemarin, buruan yang mau sales akan datang, lebih hati-hati ya, jangan sampai kayak kemarin saking diminatin banget akhirnya kayak gini. Kita bisa aja bangun seolah-olah ini tuh laku banget sampai akhirnya barangnya itu agak-agak rusak misalkan. Jadi ada banyak cara untuk bisa ngangkat. Ini contoh lagi gitu ya. Memang agak jauh. Yang sebelah kiri bawah ini karena lagi ada sales, orang itu kalap. Saking kalapnya, rebutan, kayak ibu-ibu mungkinnya kalau ke Ramayana rebutan, aku pernah sampai kedepak gitu, hampir agak jatuh, itu kondisi nyata banget, sebrutal itu kalau lagi ada sale. Akhirnya orang itu jadi lebam-lebam. Kita bikin aja lebam-lebam, kita bilang, ini bukan KDRT. Biasanya kalau KDRT, topiknya itu jadi sensasi gitu ya. Ini bukan KDRT, cuman flash sale sebentar lagi untuk produk fashion remaja cowok di Shopee. Segera ya gitu. Jadi inilah yang bisa kita angkat, bukan cuma dari cara copy, tapi dari cara gambar-gambar yang sederhana gitu, untuk bikin orang nangkep bahwa ini tuh diminatin banget, sampai rusak, sampai kitanya lebam-lebam, sampai manekinnya aja takut. Itu yang bisa kita pakai untuk menunjukkan urgency, bahwa ada sesuatu itu menjadi langka, sesuatu itu harus dimiliki gitu. Oke. Terima kasih Mbak Nia. Mbak, tadi tuh sudah ada yang nanya gimana contohnya kalau bunga flanel, ada fashion remaja. Ini kayaknya bakal dipenuhi dengan itu. Ini ada lagi yang nanya, ini dari Mbak Niwayan Suzanti. Beliau jual selai buah premium. Terus kalau kita ke bawah lagi tuh ada catering, kuliner yang dalam bentuk catering. Nah, boleh dikasih ide nih Mbak, kalau yang selai buah premium itu gimana Mbak? Selai buah yang premium ya. Aku tuh kebayangnya gini, kalau aku pernah ngelihat waktu itu lagi googling gitu ya tentang makanan sama kalau di Instagram itu aku suka nge-follow akun 9gag ya, itu kan isinya tentang humor lucu-lucu. Kadang tuh suka ada konten yang kita tuh jadi tahu, wih ini lucu banget nih, bisa kali ya aku pakai buat konten akun Instagram aku gitu. Aku sering dapat idenya justru kalau ngelihat akun-akun kayak gitu, 9gag ya, karena lucu-lucu. Nah, aku pernah ngelihat ada edisi, aku nggak tahu dari negara mana, tapi dia bikin buah itu ditempelin ini mata. Jadi kayak buah itu ditempelin mata, entah itu pakai editan komputer atau dia tempel pakai stiker. Tapi di depannya itu adalah si seleknya, bukan selek tapi si makanannya, kalau nggak salah tuh kue gitu. Jadi kalau ini konteksnya adalah selai, kita kan selai pasti ditaruhnya di jar ya, di kaleng toples tempatnya. Taruh toplesnya, di sampingnya taruh buahnya, kasih ekspresi di si buah, dia itu takut atau lagi teriak. Boleh digambar, boleh diukir, boleh ditempel, atau boleh diedit lewat lewat HP, kan udah banyak ya alatnya sekarang. Bikin si buah itu punya ekspresi muka ketakutan. Terus kita bilang aja bahwa story-nya adalah kita cuma pakai buah yang asli. Makanya si buah aja sampai ketakutan kayak gini. Jadi kita bikin story yang kayak gitu. Saking aslinya, buah aja pada takut, buah aja kabur, buah aja lari misalkan. Terus kalau ini mau kita punya daya potensi untuk dia tren sekali lagi biar dia naik, kita janjian sama misalkan 10 orang teman kita atau 5 orang teman kita yang kita bilang,
mau bantuin nggak usaha gue, nanti kalau misalnya ternyata lancar atau gimana, ya mungkin mereka dapat komisi kali ya dari penjualan atau apa, tapi bikin mereka itu upload konten yang sama di tempatnya mereka, terus mereka nge-tag misalkan 10 orang teman-temannya lagi, gitu. Jadi kita lebih ke arah apa sih, ngebangun biar ini itu harapannya viral, karena kontennya misalkan udah lucu, terus secara teknik Instagramnya kita bikin 10 orang nge-upload, kalau orang itu pada nge-upload, mereka nge-tag sama mention 10 orang lagi temennya, berharap viral. Dengan kontennya kita bilang, buah apa yang menjadi favorit kamu? Bikin dia buahnya lari ketakutan dari kita, karena siapa tahu berikutnya yang kita luncurkan buah kesukaan kamu gitu. Jadi itu kita bikin secara konten plus secara teknik dia punya potensi untuk viral. Oke. Nah, kalau yang tadi Mbak kuliner catering itu Mbak. Cateringnya dia catering apa ya? Apakah bawah deh itu. Ada dari Mbak Weni di Dumai. Makanan kuliner khususnya makanan umum bidang catering rumahan. Banyaknya di FB mayoritasnya ya. Kalau di FB, di Facebook, sekarang ini Facebook itu memang dia konten-konten yang didorong untuk bisa di-push ke feed explore kita, kalau kita cari baca atau kita mau update, cari berita update di Facebook. Facebook itu banyak kerjasama sama media. Jadi yang masuk itu biasanya di Facebook, yang trending itu yang punya nilai berita, value, news value, karena mereka akhir-akhir ini banyak kerjasamanya sama media. Nah, tapi bukan berarti konten personal atau pribadi itu yang kalau rutenya ngocol gitu ya, ya mungkin memang bukan di Facebook tempatnya. Jadi kalau kita tetap memang konsumen itu banyaknya di Facebook, dan asumsi aku kalau misalnya ini adalah catering, berarti target audiensnya juga ibu-ibu. Ini bisa sesimpel memang kita bikin semacam foto competition, karena biasanya tadi ya kalau yang di Facebook itu agak lebih aku ngebacanya sih karakter konsumennya itu agak lebih kalem karena usianya sudah lebih dewasa, terus mereka juga bukan tipe-tipe yang nyebar-nyebarin prank secara besar-besaran. Jadi kegiatan-kegiatannya mungkin bisa yang lebih kalem kalau aku boleh sebut. Apakah itu misalkan foto competition, masak bareng anak, ngobrol bareng anak, atau misalkan gaya makan anak kamu yang lucu kayak gimana sih. Jadi bikin mereka itu sharing tentang anaknya. Hari gini ibu-ibu nggak ada yang nggak mungkin nggak ada yang nggak pengen anaknya itu terkenal gitu. Bahkan sekarang trendingnya itu ibu-ibu muda bikin akun Instagram khusus untuk anaknya. Berharap itu menjadi gede kayak Baby Munela ya, sehingga akhirnya bisa berpotensi dimonetisasi. Kita trigger naluri ibu-ibu yang sangat bangga sama anaknya dengan bikin ibu-ibu kita mau adain foto competition untuk gaya makan anak-anak ya. Mungkin nggak harus makannya adalah brand cateringnya kita, tapi kita bikin mereka untuk engage dulu. Bikin ya submit ya follow bukan submit follow tapi upload fotonya terus mention akunnya kita. Jadi bikin mereka istilahnya dengan nalurinya yang bangga banget sama anak itu di mention ke brandnya kita. Jadi bisa lewat foto competition sebenarnya aku ngeliatnya ya kalau karakter orang-orang di Facebook beda sama yang Instagram sebenarnya sama TikTok. Oke, thank you Mbak Nia. Ini masih banyak sih yang lain yang nanya, tapi kita masuk dulu ke pertanyaan yang ini nih. Dari Mbak Suyerni di Klungkung. Apakah adakah cara lain untuk membuat fashion viral dan saat itu juga nih konsumen langsung mengambil keputusan berdasarkan informasi yang pertama kali dilihat? Bagaimana mengelola psikologi konsumen untuk tertarik membeli produk kita, semisal produk kita menjadi viral? Mungkin ini supaya gimana konsumen langsung lihat, langsung pengen beli gitu mungkin Mbak. Iya, jadi pertama pasti ya semuanya itu tergantung fashionnya apa ya. Kayak tadi kan kalau fashionnya remaja anak laki-laki, mereka senangnya istilahnya di entertain atau dihibur dulu melalui konten-konten yang lucu. Jadi pakai prank, karena mereka mungkin secara daya beli kalau masih remaja uangnya juga mungkin masih dari orang tua, jadi kita harus untuk bisa mempengaruhi
insting konsumen mereka, kita harus masuk lewat cerita, lewat cara yang lucu dulu, karena uangnya nunggu minta, belum tentu juga langsung uangnya dikasih. Nah, kalau ini fashionnya kita itu ternyata adalah buat orang yang sudah kerja, yang udah punya uangnya sendiri, jadi kita bikin konten yang bikin mereka langsung beli, itu efektif, beda sama anak remaja ya, yang biasanya notabene itu belum punya uang. Nah, maka di sini biasanya itu bisa pakai aku bukan bilangnya mood board ya, tapi lebih ke arah kita foto-fotoin atau kita kumpulin selebriti, ini dengan catatan perempuan ya, kumpulin foto selebriti yang menggunakan baju atau produk yang mirip dengan produk kita. Jadi kita ngambilnya lebih kayak style, siapa lagi pakai apa. Oh ternyata Gisela sama Raffina itu lagi seneng, Nagita gitu ya, Nagita sama Gisela lagi seneng pakai baju modelnya kayak gini. Kita juga jual loh dengan harga yang misalkan kita mau sebut harganya karena mau promo, kita sebut harganya sekian. Biasanya faktor selebriti itu bisa membuat orang itu bikin keputusan agak cepat karena dia ngerasa bisa keren dan bisa beken seperti selebriti itu. Walaupun bukan pakai produk kita secara secara sama persis, selama gayanya mirip, yang kita jual itu gayanya, gaya feminin kayak gini lucu ya, kayak yang dipakai sama Gisela dan Nagita di sini juga ada loh. Jadi kita nggak akan istilahnya kena pembohongan publik seolah-olah Gisela sama Nagita belinya di kita gitu. Enggak, kita bilangnya yang gayanya kayak gini kita juga punya. Nah, jadi bisa pakai cara selebriti. Jadi kita kumpulkan, kita clipping gitu ya, baru kita upload. Atau kalau misalnya secara, bukan viral ya, tapi lebih ke arah secara membangun keinginan, psikologinya konsumen itu kita mainin gitu ya istilahnya, itu bisa pakai cara yang iri. Jadi gini, konsumen itu biasanya akan ke-trigger, nggak mau kalah ketika dia disandingkan dengan orang lain yang menjadi kompetitifnya dia. Jadi misalkan kita bisa bilangnya apakah biar bisa tampil atau biar bisa dapat promosi. Jadi baju yang kayak gini menunjang kamu untuk bisa dapat promosi kalau orang itu adalah kerja. Yang kita pancing itu sifat kompetitifnya. Kompetitif di kantor tuh kayak apa sih? Orang berlomba-lomba naik gaji atau orang berlomba-lomba disukain atau dekat sama bosnya. Jadi kita pakai konten atau pakai pesan yang nalurinya itu kompetitif, dan kalau dia pakai produk kita, dia bisa lebih kompetitif. Atau kalau misalnya fashionnya adalah untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya, kita bisa bilangnya adalah biar kalau dinyinyirin tetangga, yang dinyinyirin yang bagus-bagusnya. Jadi ada aspek kompetitif. Nah, itu tuh udah pernah diuji sebenarnya yang namanya competitive in advertising atau competitive in messaging, bahwa itu akan mendorong orang untuk lebih impuls karena naluri orang nggak mau kalah. Jadi nggak cukup bikin dia jadi kelihatan oke, kita bikin dia seolah-olah tidak bisa kalah. Ya, jadi cari-cari tuh topiknya apa. Kalau kompleks biasanya gosip-gosip rumpi, ada yang ngomongin yang satu punya kulkas lebih, kita di sini punya fashion lebih, biar lebih keren dari ibu-ibu tetangga misalkan. Jadi brand kita itu brand yang sangat-sangat tahu gejala psikologis di konsumen. Oke. Berikutnya Mbak, ini yang tadi tuh, tapi ini datangnya dari Sorong, Papua Barat ya Mbak. Bagaimana membuat konten viral? Usahanya tuh ekspedisi lokal Mbak. Ide ada Mbaknya ide apa? Ekspedisi lokal. Ekspedisi itu berarti kayak kurir ya? Oh, oke. Kurir ya. Aku biasanya nih kalau misalnya dia bentuknya adalah transportasi atau yang ada hubungannya dengan kecepatan, biasa kan selling point dari sebuah kurir itu kalau bukan kecepatan itu adalah barang yang sampai itu tidak rusak. Tapi semisal kalau lokal kita ambilnya misalkan kecepatan gitu ya, mungkin bisa bikin konten gitu ya, video nggak kayak odading tapi simple aja beberapa detik, itu lomba antara misalkan ini kurir kita. Terus mungkin di sampingnya gitu ya ada binatang kayak tadi ya, binatang itu kan sebenarnya bikin orang bereaksi. Di sampingnya tuh bikin satu binatang yang lagi lari misalkan, mau itu kuda, mau itu kucing, mau itu apapun, mungkin bisa dimulai dengan kucing kalau orang reaksinya tuh sangat positif terhadap kucing yang lagi lari-lari. Di sampingnya itu pakai split screen kan bisa ya kalau di Instagram kayak di collage gitu.
bikin kolase, yang satunya tuh kurirnya kita lagi greng-greng. Siapakah yang akan sampai duluan misalkan. Jadi persaingan antara kucing sama si kurir. Nanti besoknya ganti lagi greng-greng, yang satu antara si kurir sama si kuda. Nanti yang terakhir ya berikutnya dia sama macan. Tapi selalu konteksnya itu adalah kayak lagi mau ngebut-ngebut kayak di jalanan, tapi saingannya sebenarnya bukan orang, tapi saingannya binatang, karena biasanya binatang itu ngasih respon yang positif di benaknya manusia. Kita pakai dulu binatang. Next-nya kita bisa pakai yang lain. Jadi kita udah nggak pakai binatang, tapi kayak greng-greng, biar lebih kita cepat nyampenya. Sandingannya siapa? Misalkan sandingannya Yamaha, siapa tuh? Kalau dulu kan kayak Lorenzo, mungkin Valentino Rossi, siapa yang duluan? Nah, kayak gitu, kita pakai selebgram yang jago di motor, yang jago di jalanan, selalu kita banding-bandingin, tanpa harus ngasih tahu ujungnya siapa yang menang. Tapi kan lucu-lucuan ya, berharap, ekspedisi lokal lawannya Valentino Rossi gitu. Jadi itu yang bisa diangkat kalau ekspedisi. Oke, semoga bisa memberi masukan ya buat Mas yang di Mas Nuryadi tadi. Nah, berikutnya, ini ada dari Bengkulu, dari Mbak Lediana Octavia. Jadi beliau ini membuka warung kuliner, pasar kuliner malam. Nah, ada nggak ya ide nih Mbak biar menjadi viral? Jadi menunya itu ada kopi, ada minuman tuh kayak kalamansi, es mojito, fresh milk, terus ada aneka oleh-oleh. Nah, ini warungnya ini semi kontainer, Mbak. Ada di pinggir jalan menuju jalan alternatif keluar dari mall. Nah, kira-kira gimana nih, Mbak, biar viral nih? Berarti ini dia ada tempatnya nih, Mbak. Oke. Ada tempatnya punya dia ya. Iya, dan di jalan alternatif keluar dari mall lagi katanya. Wah, kalau keluar dari mall, ini aku ngebayanginnya apakah memang mau dibangun secara viral lewat sosmed atau mau viral on the spot. On the spot itu maksudnya berarti kayak kegiatan offline di lapangannya langsung ya. Jadi mungkin strateginya bisa dua-duanya kali ya. Satu dibangunnya lewat konten sosial media, satu yang pas on the spot gitu kan. Aku mungkin akan sharing ide yang ide yang on the spot dulu, karena kan ini kayaknya kegiatannya tuh di hari H gitu ya, di lokasi pasar kuliner malam. Jadi gini, aku pernah lihat ada sebuah kegiatan marketing, ini keren sih sebenarnya, bahwa kebetulan ini kalau nggak salah ada minuman juga ya. Jadi ada vending machine, jadi kayak ada alat buat kita bisa beli minuman. Itu kalau nggak salah brandnya memang di luar itu brandnya minuman alkohol ya, jadi nggak bisa diaplikasikan ke kita produknya, tapi caranya tuh lucunya gini. Biasanya kalau kotak minuman, kita itu kalau mau beli kan masukin uang ya, masukin uang koin, terus nanti kita pilih minumannya apa, dia akan keluar. Cuman si brand minuman alkohol ini, dia mata uangnya untuk si alatnya bukan koin. Jadi pertama untuk bikin alatnya si produknya itu keluar, mata uangnya itu adalah teriak. Orangnya harus teriak, neriakin si kotak kotak pembelian itu. Kalau suaranya keras, jadi ada alat ukurnya gitu ya. Wah iya sudah keras. Produknya keluar, baru produknya dibayar di kasir. Tapi ada mekanisme ngejerit dulu, bikin orang itu jadi nengok. Aduh, apaan sih ini berisik banget. Ternyata itu caranya buat bisa dapetin minuman. Nah, kita kalau balik ke sini karena offline, terus kayaknya bakalan rame, kita bilang aja bahwa mau produk yang mana. Kalau kita tidak mau, orang Indonesia biasa kan suka agak malu-malu. Jadi kita bilangnya, kalau misalnya kamu bisa teriak, kita bikin aja kayak teriak suara berapa kekuatan berapa meter gitu ya, berapa kekuatannya. Itu kalau naik segini diskonnya 5%. Kalau naik segini beli lagi dapat diskon 20%. Jadi mekanisme itu yang kita bikin gamification-nya, gimmick-nya. Kalau dia beli tertentu, dia harus teriak terus nanti dapat sesuatu, apakah itu harga atau untuk yang berikutnya. Jadi bikin kehebohan, karena ini pasar malam juga kan, pasti heboh gitu. Jadi kita harus mastiin yang punya kita tuh lebih heboh dari yang lain. Kita bikin dengan volume, kegiatan-kegiatan yang pakai volume, yang bikin orang tuh kayak, wah ini kayak mainan ya, ikutan gitu. Itu untuk yang di lapangannya, pakai kehebohan. Kalau untuk di di Instagramnya atau di sosial media, kita mau bangun kehebohan dengan faktor suara, itu kita bisa aja bikin konten sangat sederhana. Mungkin kontennya itu gelap aja, konten hitam,
dia fotonya itu visualnya hitam, tapi volumenya itu ada suara jerit. Mau itu, kalau Indonesia kan sukanya cerita hantu ya, mau itu jeritannya yang perempuan yang melengking, atau mau jeritan yang laki-laki. Tapi intinya ketika orang yang nge-follow kita itu lagi nge-scroll feed Instagram, terus dia ketemu sama punyanya kita, kan itu gelap. Kesannya tuh gelap, warna hitam aja, orang mikirnya ini loading atau error sih biasanya. Nah, ketika lagi hitam itu, orang mikirnya itu loading, biasanya naluri orang itu adalah ngepencet si gambar kotak hitam, dan itu akan mengaktifkan audio di Instagram. Jadi audionya tuh nyala. Kebayang nggak kalau hitam, suara jeritan yang melengking, kaget kan? Apaan sih? Nah, terus di captionnya kita bilang, datang ke pasar kuliner malam, tes jerit malam kamu, kali aja bisa dapat hadiah. Karena di situ mekanismenya kita pakai suara, pakai heboh. Nah, itu yang secara simple, nggak butuh produksi yang heboh, tapi bikin orang kaget gitu. Karena kita ini salah satu emosinya orang Indonesia tuh takut sama cerita hantu sebenarnya, apalagi yang suara perempuan ketawa ya. Toh ini pasar kuliner malam, nyambung banget sebenarnya. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nia buat idenya. Berikutnya nih, kalau tadi itu kan ada tentang, udah ada bunga flanel dan segala macamnya. Nah, ini tentang undangan pernikahan digital nih Mbak. Atau mungkin bisa jadi daripada kamu ditinggal, ayo segera buat undanganmu. Atau seperti itu. Bisa. Capek jomblo terus gitu kan. Iya. Undangan digitalnya tuh yang maksudnya dia menyediakan jasa undangan digital gitu ya? Dia bisnis digital nih Mbak. Jadi desainkah ini komennya yang dari mana? Oh, yang dari ini ya, iya, Gen Milenial Produktif ya. Oke, undangan pernikahan digital. Mungkin lebih ke desain ya Mbak. Kalau misalnya dia digital, biasanya undangan nikah itu setahu aku tuh lebih ke nanti kalau orang ngeklik bisa ngelihat Google Map lokasi acara yang misalkan desainnya, tapi kalaupun bukan yang secara produk desain tapi lebih ke arah narasi story-nya gitu ya, kita bisa bangun hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan digital sama nikahan. Jadi mungkin bukan produk kita, tapi sekarang kan di saat pandemi banyak tuh yang nikahannya tuh akhirnya harus pakai Zoom. Tamunya nggak bisa datang gitu ya. Nyelamatinnya juga lewat webinar, kita nontonnya dari rumah dan lain halnya. Ini mungkin bukan yang sifatnya viral banget, tapi lebih ke arah nunjukin kejadian-kejadian lucu apa sih kalau misalkan pernikahannya itu digital atau pernikahannya itu lewat Zoominar. Jadi istilahnya kita nyajiin klip-klip tentang momen-momen yang zong lah kalau misalkan pernikahannya itu digital di streaming misalkan, apakah pas lagi ijab kabul ngehang terus tamunya semua pada aduh apa nih jadi loading. Terus misalkan kalau kita ngelihat si pengantinnya datang itu juga ngehang, tiba-tiba jadi pixel, mukanya pixel. Tapi yang mau kita angkat itu lebih ke arah pengalaman pada saat acaranya mungkin nggak lancar, tapi biar makin lancar pastiin dulu undangannya yang benar gitu. Jadi kita ngejual undangan, tapi sebenarnya dengan ngasih lihat hal-hal lucu apa sih yang mungkin terjadi ketika pernikahan berlangsung. Karena undangan biasanya kan pembuka ya di depan, orang mungkin akan bingung ini dibikinin konten menariknya tuh kayak gimana. Biasanya lebih menarik itu kejadian-kejadian lucu ketika nikah dan ketika nikahnya disiarkan secara digital misalkan. Jadi nanti kita bilang bikin undangannya secara digital dengan doa biar nanti pada saat hari H-nya semuanya lancar gitu ya, nggak pakai gagal koneksi, nggak pakai lelet, nggak pakai mati tengah jalan. Jadi kita pakai klip-klip itu aja, kita cari aja klip-klip lucu yang udah trending, kadang suka ada di YouTube, itu kita pakai aja yang memang nanti kita kasih kredit. Ini asli videonya punya siapa, kita kredit ya, biar nggak berantem, biar ada tetap etika penggunaan videonya, itu kita pakai untuk jadi materi kontennya kita naikin. Gitu. Oke, thank you Mbak. Ini masih banyak banget pertanyaan, tapi waktu udah menunjukkan pukul segini. Tapi aku sebenarnya ada pertanyaan nih Mbak, mungkin satu lagi, dan mungkin teman-teman juga ada yang nanya nih.
Mbak, biasanya kan kalau viral itu sifatnya tuh lebih kayak cepet, meledak, tapi biasanya tidak tahan lama. Seminggu atau 2 minggu lah, paling banter sebulan lah. Nah, Mbak, kira-kira ada saran nggak ya supaya tuh berkepanjangan gitu, long lasting, jangan cuma 1 minggu. Kayaknya Odading tuh udah mulai nggak kedengaran lagi nih sama aku nih, Mbak. Nah, Betul. ya makanya ada nggak Mbak kira-kira tipsnya, Mbak? Oke, jadi kalau kita adalah pebisnis itu memang karena fokus kita adalah jualan, bukan fokus bikin konten, maka biasanya materi-materi yang kita bikin itu sifatnya akan sangat momentum driven ya, momentarily banget gitu. Tapi kalau kita mau bikin sesuatu yang lebih continue, lebih berkesinambungan, maka kita harus sedikit melihat, meniru, dan agak ngejiplak cara-cara konten kreator itu bikin konten-konten yang viral. Terakhir ini yang aku lagi senang ngikutin banget itu si Avan ya, kalau nggak salah, Avan. Dia tuh selalu bikin video yang, maaf ya bukan sombong, atau maaf ya bukan bermaksud nyinggung, tapi dia bikin parodi dirinya itu sangat-sangat sombong gitu. Avan 24 kalau nggak salah di situ, teman-teman bisa coba lihat. Dia itu tiap beberapa hari, memang bukan seminggu sekali, tiap beberapa hari bikin konten yang dirinya tuh lagi nyombong di edisi ngobrol sama bapak mertua, edisi jadi pegawai toko, edisi jadi satpam. Dia untuk meningkatkan sustainability konten viralnya, dia akhirnya bikin edisi. Nah, kita kalau sebagai pelaku bisnis, kadang dari sekian banyak konten yang meletup itu cuma satu. Tapi satu itu kalau kita udah tahu polanya, maka pola pikir kita harus jadi kayak konten kreator. Kita bikin edisi konten dari pendekatan yang mirip, polanya yang mirip, tapi dengan konten yang lain. Kayak tadi aku kasih contoh, ekspedisi lokal, gereng-gereng, saingannya sama kucing. Minggu depan gereng-gereng, saingannya sama apa. Sampai yang terakhir gongnya, saingannya sama Rossi. Atau bikin lagi edisi berikutnya, saingannya sama kuda lumping. Jadi dibikin seri. Akhirnya orang jadi menunggu-nunggu, dia akan ngeluarin apa lagi sih, dia akan ngeluarin apa lagi. Jadi menjadi seri itu adalah salah satu cara. Memang kita jadinya agak sibuk antara bagi peran, ini mau jualan atau sibuk bikin konten sih, tapi ya itu kalau mau terus-terusan lebih stabil, lebih sustainable, pola pikir kita jadi harus kayak si konten kreator ini. Oke deh Mbak, ini waktu sudah menunjukkan pukul 11, setengah 12 nih. Saya rasa sudah cukup, mungkin masih ada pertanyaan, tapi mungkin nanti kita bisa lanjut lagi. Kita tunggu, nih ada nih, thank you Mbak Nia, dan jadi Gen Milenial, aku kasih free 1 undangan pernikahan digital gratis kalau Mbak Nia belum nikah. Sudah, masa 2 kali, kan tidak boleh. Oke, Mbak Nia terima kasih, saya ucapkan juga kepada Mbak Nia, terima kasih untuk waktunya, sharingnya, ide-ide yang luar biasa. Semoga itu bisa menjadi insight ya buat teman-teman dan juga buat seluruh peserta klinik bisnis online Rumah BUMN Pekanbaru hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga apa yang kita dapat hari ini ilmunya bisa kita terapkan dalam usaha kita. Sampai jumpa Ini ibu-ibu ini. di Dua. latihan klinik bisnis online berikutnya.